Bahan-bahannya telur 1 gelas atau setara 4 butir telur ya, santan 1 gelas, ini dari 2 bungkus santan instan yang ditambah air, gula pasir 1 gelas, garam 1/4 sendok teh, daun pandan 4 lembar, ini aku potong menjadi 2. Selanjutnya daun suji yang sekecil ini 10 lembar, ini sudah aku cuci bersih ya. Pertama kita akan haluskan dulu daun pandan dan daun suji. Supaya mudah, ini kita tambahkan santan, ini aku semuakan ya. Lalu kita haluskan hingga halus seperti ini. Kemudian disaring. Ini aku tekan-tekan ya supaya semua santannya keluar. Kemudian kita takar lagi menjadi 1 gelas ya. Karena ini belum penuh, aku tambahkan sedikit air, aku masukkan ke dalam choppernya aja. Nah, seperti ini ya, jadinya 1 gelas. Lanjut, masukkan telur, gula. Ini aku kocok hingga gulanya larut ya. Kalau sudah larut, ini aku masukkan jus pandan tadi. Kita aduk lagi ya hingga tercampur rata. Aku tambahkan garam. Ini kita aduk. Kalau sudah, ini aku tuangkan ke dalam gelas takar ya, supaya nanti kita mudah menuangkannya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu masukkan cup. Kita susun seperti ini. Lalu masukkan adonannya. Ini jangan penuh-penuh ya, kira-kira setengah aja. Lalu ini dikukus selama 10 menit. Setelah 10 menit kuenya sudah matang, kompornya dimatikan, kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan untuk adonan ketannya. Ini ketan 500 gram yang sudah aku cuci bersih dan aku rendam selama 2 jam. Garam 1 sendok teh, air 300 ml. Caranya, siapkan wajan lalu masukkan garam, ketan, dan air. Ini kita masak sampai airnya meresap ke dalam ketan. Kalau sudah, ini siap untuk kita kukus. Nah, ini sudah dingin serikayanya, lalu kita angkat. Pakai kukusan tadi, kita masukkan ketan yang sudah kita aron. Lalu ini kita kukus ya selama 20 menit. Sesekali ketannya diaduk ya supaya matangnya merata dan pulen, tapi ini belum matang ya, kita aduk dulu. Kalau sudah rata, kita masak lagi sampai benar-benar matang ya. Nah, seperti ini. Ini sudah matang, kita angkat dan biarkan dulu hingga hangat. Sekarang waktunya mencetak ya. Siapkan cup, ini yang sudah aku basahkan dengan air matang supaya nggak lengket ya. Ambil ketan secukupnya, lalu kita tekan seperti ini. Kalau sudah dikeluarkan, lalu kita masukkan ke dalam cup tadi. Nah, lakukan hingga selesai dan semua ketannya habis ya. Ini aku beri potongan pandan untuk garnish. Kalau sudah benar-benar dingin, ini bisa ditutup. Nah, seperti ini hasilnya.
Nah, ini dia ketan srikaya pandan kita sudah jadi. Kemasannya yang cantik dan praktis, cocok sekali ya untuk ide jualan, untuk snack box atau untuk bekal kita kalau lagi pergi ya. Bahan-bahannya telur 3 butir, tepung terigu 2 sendok makan, gula pasir 8 sendok makan, air 100 ml, santan 150 ml, garam sejumput aja, daun pandan 3 lembar, daun suji 5 lembar. Nanti kalau teman-teman nggak punya boleh juga ya diganti pewarna hijau atau pasta pandan. Pertama, ini aku akan haluskan dulu daun suji dan daun pandannya. Kita tambahkan air supaya mudah ya menghaluskannya. Lalu dihaluskan hingga seperti ini ya. Lanjut, ini aku saring hingga mendapatkan jus pandan sebanyak 100 ml. Lanjut, telur kita tambahkan gula pasir. Aku kocok hingga gulanya larut. Kalau sudah larut, ini aku masukkan garam, tepung terigu, aduk lagi hingga tercampur rata. Kalau sudah, ini aku masukkan santan dan jus pandan. Aduk lagi. Kalau dirasa warna hijaunya kurang, boleh ditambahkan pewarna makanan ya. Kira-kira 2 atau 3 tetes, ini sesuai selera. Kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa. Ini aku aduk lagi. Selanjutnya, ini aku masukkan ke dalam gelas takar supaya kita mudah ya nanti menuangkannya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan, lalu kita masukkan adonan hijaunya ke dalam cup. Ini aku isikan setengah aja ya, jangan penuh-penuh. Lalu kita kukus selama 10 menit. Sekarang kita siapkan adonan putihnya ya. Tambahkan tepung beras 1 sendok makan, tepung maizena 1 sendok makan, garam sejumput, gula pasir 3 sendok makan. Tambahkan santan 400 ml. Ini aku masukkan bertahap ya. Kita aduk hingga tercampur rata. Lalu ini aku masukkan ke dalam panci. Kita masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk ya. Kalau sudah meletup-letup, ini kompornya sudah bisa kita matikan. Setelah 10 menit adonan hijaunya sudah matang, kita akan lapisi dengan adonan yang putih. Ini aku beri secukupnya aja.
Kalau sudah, kita kukus lagi selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit aku mengukusnya. Kuenya sudah matang, kompornya bisa kita matikan, tunggu dulu ya hingga dingin. Nah, setelah dingin, aku akan beri garnish potongan daun pandan supaya hasilnya cantik ya. Lalu ini wadahnya kita tutup, masukkan ke dalam lemari es sebentar aja karena dinikmati saat dingin akan lebih terasa mantap ya. Nah, ini dia kue lumpur surga kita sudah jadi. Ini rasanya enak banget, lembut, manis, aroma pandannya pasti menggugah selera ya. Gimana, bisa kan? Bahan-bahannya ini jagung manis 2 buah, kemudian aku pipil jadinya 250 gram ya. Gula pasir 6 sendok makan, kental manis 3 sendok makan, 1 bungkus agar-agar rasa plain, dan air 600 ml ya. Langsung aja ini jagung manisnya kita masukkan ke dalam blender. Tambahkan air setengah bagian aja, lalu ini kita haluskan ya hingga halusnya seperti ini. Siapkan panci, lalu masukkan gulanya, agar-agar kita masukkan juga. Ini aku aduk dulu ya, supaya nanti nggak menggumpal. Lalu kita masukkan jagung yang sudah kita haluskan tadi. Kita saring dulu ya. Lalu sisa air tadi aku masukkan ke dalam blendernya ini sambil kita kocok seperti ini supaya jagungnya nggak ada yang terbuang ya. Kemudian masukkan lagi ke saringan kita tadi. Nah, ini sudah kering ya, sudah nggak ada sarinya lagi, bisa kita buang ya ampasnya. Masukkan juga kental manisnya. Kalau mau lebih terang kuningnya, boleh ditambah ya 1/4 sendok teh. Ini kira-kira aja ya. Kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini bisa kita masak ya. Hidupkan kompornya dengan api kecil sambil terus diaduk. Kalau sudah mendidih seperti ini, sudah meletup-letup, sudah bisa kita matikan ya kompornya. Siapkan cup puding
Kemudian adonan tadi kita masukkan ke dalam gelas takar ya, yang ada mulutnya seperti ini supaya mudah kita menuangkannya. Ini dituangkan, jangan penuh-penuh karena nanti akan kita kasih fla gurihnya ya. Ini sudah, kita biarkan dulu ya hingga dingin. Sekarang kita siapkan flagurinya ya. Ini tepung maizena 1,5 sendok makan, gula pasir 3 sendok makan, garam setengah sendok teh, pandan ini aku pakai 2 lembar ya, santan instan 1 bungkus, dan air 300 ml. Siapkan panci, masukkan gula, santan instan, masukkan pandannya, garam, dan air. Ini aku sisakan dikit ya untuk nanti melarutkan tepung maizenanya. Aduk-aduk. Lalu ini kita masak ya. Tepung maizena tadi aku larutkan pakai air sisaan dari air yang pertama tadi ya. Ini diaduk sampai tercampur rata. Ini kita masak pakai api kecil aja sambil terus diaduk ya supaya santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih seperti ini, kompornya bisa kita kecilkan dulu. Lalu masukkan tepung maizena yang sudah kita larutkan tadi. Ini diaduk cepat ya supaya tepung maizenanya nggak menggumpal. Kalau sudah mendidih seperti ini kompornya bisa kita matikan ya. Kemudian kita tetap aduk supaya uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, ini bisa kita masukkan ya ke dalam puding kita tadi. 1 centong aja seperti ini. Untuk toppingnya aku siapkan keju yang sudah diparut, ini secukupnya aja ya. Kemudian kita letakkan di atasnya seperti ini. Kalau sudah, untuk garnisnya aku menggunakan potongan daun pandan. Nah, ini sudah selesai. Terakhir kita tutup ya, kemudian dimasukkan ke dalam lemari es, jadi dinikmati saat dingin. Enak banget ya, rasanya lembut, manis, dan gurih juga. Ini kalian wajib cobain ya.
Kelapa parut ini setengah butir atau 200 gram ya, terlebih dahulu bagian hitamnya kita buang. Selanjutnya ini daun pandan 1 lembar, garam setengah sendok teh, gula pasir 150 gram, dan air 100 ml. Langsung aja siapkan panci, masukkan garam, gula, daun pandan, dan air. Ini kita masak ya sambil diaduk. Setelah mendidih, masukkan kelapa parut, aduk-aduk hingga air meresap ke dalam kelapa ya. Karena aku ingin masih ada tekstur juicy-nya, jadi tidak terlalu kering ya, seperti ini aja sudah. Tapi kalau kalian ingin lebih kering juga nggak apa-apa. Untuk kulitnya, siapkan tepung ketan 250 gram, ubi ungu kukus 250 gram, daun pandan 2 lembar, gula pasir 1 sendok makan, garam setengah sendok teh, santan 280 ml ya. Siapkan panci, kita masukkan santan, daun pandan, gula dan garam. Ini kita rebus hingga mendidih. Setelah mendidih, angkat lalu tunggu hingga hangat ya. Sekarang kita akan buat kulitnya. Ini ubi ungunya akan aku haluskan menggunakan gelas seperti ini ya hingga halus. Kalau sudah, masukkan tepung ketan, lalu santan yang tadi sudah kita rebus dan sudah hangat ya. Supaya cepat, ini akan aku uleni menggunakan tangan ya. Nah, ini sudah kalis, sudah siap kita bentuk. Adonan kulit sudah, unti kelapanya juga sudah aku bulat-bulatkan seperti ini. Untuk mengukusnya, ini kukusan yang sudah aku beri alas daun pisang dan aku olesi dengan minyak tipis-tipis ya supaya nanti nggak lengket. Kalau kalian nggak ada kukusan yang bisa diangkat, boleh menggunakan loyang ya. Ambil adonan secukupnya aja. Ini kita bulat-bulatkan. Lalu ambil unti kelapanya, kita rapatkan ya seperti ini, kemudian dibulatkan lagi, jangan terlalu ditekan ya supaya nggak pecah. Kalau sudah, ini kita letakkan di atas kukusan ya. Nah, seperti ini. Ini nanti saat dikukus kita beri jarak ya, karena ketika dikukus kuenya akan mengembang. Lakukan lagi seperti tadi hingga semua adonannya selesai ya. Ini sudah selesai semua aku bentuk.
Lalu kukus selama 10 menit. Jangan lupa tutupnya kita beri kain ya, supaya uap airnya nggak jatuh ke kue. Sambil menunggu kue ubi ungunya matang, kita siapkan flannya ya. Ini tepung beras 75 gram, tepung maizena 25 gram, pandan 2 lembar, garam 1 sendok teh, dan santan kekentalan sedang ya, ini 1 liter. Masukkan panci, masukkan tepung beras, tepung maizena, garam dan daun pandan. Masukkan juga santannya, ini dimasukkannya secara bertahap ya, sambil diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada yang nempel di bagian bawahnya. Kalau sudah meletup seperti ini artinya sudah matang, diangkat ya. Setelah 10 menit ini kue ubi ungunya sudah matang, kita angkat ya. Menyiapkan ke cup, masukkan 1 centong kecil adonan putihnya. Ini aku hentak-hentakan sebentar. Kemudian ambil kue ubi ungunya, kita taruh di tengah sambil ditekan dan sedikit diputar ya. Nah, seperti ini. Lakukan ya hingga selesai. Untuk garnisnya aku beri potongan daun pandan. Terakhir ini kita tutup. Saat menutupnya pastikan bahwa kuenya sudah benar-benar dingin ya, supaya nanti tutupnya nggak berembun ya. Bahan-bahannya ini santan 900 ml, kita ambil dari 1 butir kelapa ya. Tepung ketan 250 gram, gula pasir 400 gram, tepung beras 150 gram, garam setengah sendok teh, vanili bubuk 1 sendok teh, 1 bungkus agar-agar plain, coklat batang atau DCC 150 gram, coklat bubuk 50 gram ya. Langsung aja, ini tepung ketan dan tepung beras, gula pasir, vanili bubuk dan garam, coklat bubuk, agar-agar. Langsung kita masukkan semua ya. Masukkan santan, ini aku masukkan separuh dulu sambil diaduk ya. Ini langsung aja aku masukkan semua. Santan aku ini agak bergerindil karena aku habis simpen di freezer ya, jadi dia dalam posisi beku, kemudian aku keluarkan, jadi masih agak bergerindil, tapi nggak apa-apa. Ini nanti saat kita memasaknya dia akan larut sendiri ya. Lalu ini aku masukkan juga coklat batangnya yang sudah aku sisir, potong kecil-kecil. Lalu hidupkan kompornya.
Ini kita masak dengan api sedang selama 30 menit ya. Kalian bisa lihat santan aku tadi yang bergerindil sudah mulai cair ya. Jadi kalau kalian ada stok santan di freezer nggak apa-apa ya, digunain aja. Ini kita masak sambil terus diaduk supaya tidak lengket di bagian bawahnya. Ini sudah 30 menit aku ngaduknya, sudah berat dan sudah kalis juga. Kompornya bisa langsung kita matikan ya. Siapkan loyang ukuran 21 x 11 yang kita alasi dengan plastik seperti ini. Kemudian masukkan dodolnya. Lalu ratakan ya. Kalau sudah rata seperti ini, kita dinginkan dulu. Ini sudah dingin, sekarang akan aku keluarkan ya dari loyang. Ini akan aku potong menggunakan pisau. Pisaunya sudah aku beri lapisan plastik ya. Atau bisa juga kalian olesi dengan minyak tipis-tipis aja supaya nggak lengket ya. Kemudian ini aku bagi 3. Untuk membungkusnya, seperti biasa aku menggunakan plastik es mambo yang gulungan panjang ya, seperti ini. Panjang banget, jadi kita nanti tinggal gunting-gunting aja sesuai dengan ukuran yang akan kita pakai. Dia lebarnya 5 cm ya. Kalian tanya aja di toko plastik, banyak kok. Nah, ini sudah aku potong-potong ya. Ukurannya disesuaikan aja. Lalu kita potong lagi ya seperti ini. Sekarang akan aku bungkus. Ambil satu dodol yang sudah kita iris, lalu kita bakar di lilin bagian tengahnya. Kemudian lipat dan dibakar lagi ya seperti ini. Teman-teman, ini aku tidak menggunakan sarung tangan, karena kalau pakai sarung tangan nanti tangan aku malah disambar api ya. Jadi tangan aku sudah aku cuci bersih. Tapi kalau kalian di rumah mau menggunakan sarung tangan, silakan aja. Ini aku emang nggak pakai sarung tangan. Nah, seperti itu ya. Bagian kiri kanannya kita lipat, lalu dilem menggunakan api lilin. Hati-hati, cuman memang agak panas ya, seperti ini. Cantik ya.
Nah, ini dia sudah selesai semua aku bungkus. Untuk satu resep ini menghasilkan 54 bungkus ya. Hasilnya cantik seperti ini. Jadi ini cocok nanti kita sajikan saat Lebaran atau saat Ramadan kita mengadakan buka bersama. Cocok juga ya untuk kita sajikan sebagai snack box karena rasanya yang emang enak, nyoklat, bikinnya mudah. Aku jamin ini anti gagal ya. Kalian wajib banget cobain. Gimana, bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan di share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.